Shalom para murid Kristus yang dikasihi Tuhan. Pada bagaimana kali ini kita akan merenungkan sebuah tema mengasihi Tuhan dengan ketaatan dari Yohanes pasal 14 ayat 15. Saudara, kalau dipikir-pikir ada banyak pujian Kristen yang mengangkat tema mengasihi Tuhan. Katakanlah, ku mau cinta Yesus selamanya. Atau lagu ini saudara, I love you Lord, and I lift my voice. Saudara, tidak jarang kita menyanyikan lagu-lagu ini dengan penuh syahdu, apalagi jika didukung oleh kata-kata worship leader yang menggugah atau musik yang membawa suasana. Maka tidak jarang ketika menaikkan pujian ini kita meneteskan air mata. Saudara, tentu suasana seperti ini dapat terjadi dalam hidup kita dan pada akhirnya kita pun merasakan kehadiran Tuhan melalui puji-pujian yang kita naikkan. Tetapi pertanyaannya adalah, ketika kita menyanyikan pujian yang dapat menggugah hati, apakah kita benar-benar memiliki kondisi yang sinkron antara ucapan pujian di bibir dengan sikap sebenarnya di dalam hati kita, bahwa kita memang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, mengasihi Kristus? Saudara, untuk melihat keberadaan diri kita apakah sungguh kita telah mengasihi Tuhan, maka kita perlu memiliki alat untuk melihat apakah sungguh kita mengasihi Tuhan, yaitu dengan bercermin pada kebenaran firman Tuhan yang diambil dari Yohanes pasal 14 ayat 15, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara, ini adalah perkataan Tuhan Yesus kepada para murid menjelang penyaliban Tuhan Yesus. Di sini Tuhan Yesus secara jelas memberikan profil dari mereka yang mengasihi Dia, yaitu orang-orang yang menuruti perintahnya. Dari kebenaran ini kita dapat mengetahui bahwa mengasihi Tuhan bukan sekedar ungkapan mulut atau pujian yang kita nyanyikan. Lebih daripada itu, seorang yang mengasihi Tuhan adalah seorang yang bersedia untuk hidup dalam ketaatan pada perintah Tuhan. Nah saudara, jika kita bicara tentang perintah Tuhan, maka ada begitu banyak yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan sebagai wujud ketaatan kita kepadanya, yaitu perintah Tuhan. Dan pada saat ini saya akan mengangkat sebuah perintah yang berkaitan dengan kenaikan Tuhan Yesus yang kita rayakan kemarin. Perintah apa itu? Jadikanlah semua bangsa muridku. Saudara, ini adalah perintah utama dari amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia naik ke sorga. Artinya, ini adalah perintah terakhir sebelum Yesus secara fisik berpisah dengan para muridnya. Ya saudara, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk menjadikan seorang menjadi murid, di mana orang yang kita muridkan itu akan bertumbuh dan menjalani panggilan yang sama dengan kita, yaitu menjadikan orang lain murid lagi, demikianlah seterusnya. Saudara, kita bersyukur tentu saja gereja kita menangkap hal ini dan mulai mengarahkan jemaat untuk terlibat dalam proses pemuritan melalui CG atau cell group. Dan ini perlu kita pisahkan dari pelayanan-pelayanan yang ada, karena CG bukanlah satu dari antara pelayanan yang ada sehingga kita bisa memilih. Saya sudah pelayanan di ibadah atau di komisi atau sebagai pengurus atau sebagai panitia dan lain-lain, jadi saya tidak memilih untuk terlibat dalam CG. Bukan, saudara. Cell group adalah kelompok kecil yang didesain supaya kita dapat mengasihi dan mengenal Tuhan lebih dalam dan memiliki support system, yaitu anggota CG kita, sehingga kita dapat bertumbuh bersama sebagai keluarga Allah. Oleh sebab itu, apapun pelayanan yang kita kerjakan, kita perlu bergabung dengan CG. Kalau pelayanan orientasinya apa yang bisa kita lakukan untuk Tuhan dan sesama, tetapi CG berbicara tentang Allah boleh mengisi kita, mengajar kita, melalui firman-Nya dan melalui interaksi dengan komunitas yang ada. Saudara, bukan karena ini agenda gereja sehingga kita mengikutinya, bukan. Tetapi ini adalah perintah Tuhan demi kebaikan kita, di mana kita bisa bertumbuh dan untuk menyatakan kasih kita pada Tuhan yang sudah menebus kita, dan kita mau taat pada perintah-Nya. Tetapi Pak Andreas, memang gampang menjalankan CG. Apalagi kalau kita diminta menjadi fasilitator CG atau biasa disebut CG leader. Saudara, memang dalam kelompok kecil kita ada dinamika di mana kita menjadi lebih kenal satu dengan yang lainnya. Tetapi bukankah ini justru merupakan kesempatan untuk menerapkan kasih lebih sungguh-sungguh kepada seseorang dalam komunitas CG? Dengan itu kita mengetahui kelebihan dan kekurangannya, bukan? Dan indah sekali jikalau kita sudah mengasihi seseorang ketika kita tahu apa kelebihannya, tetapi bukan hanya itu, kita juga tahu apa kekurangannya. Mungkin sebagai segi leader, kita bergumul juga, wah anggotaku kok gak semangat, aku benar-benar perlu effort waktu untuk persiapan.
Dan aku merasa bersalah ketika ada anggota CG-ku yang mengalami kegagalan. Saudara, tantangan semacam ini juga dapat kita alami. Tetapi bersyukur Tuhan sudah janjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Tuhan Yesus berkata, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ya, saudara, saya meyakini janji Tuhan ini. Roh Kudus akan menolong kita untuk menjalani proses dimuridkan dan memuridkan, sehingga kita mengalami pertumbuhan dan dapat menyatakan kasih kita kepada Allah melalui ketaatan pada perintah agungnya, yaitu memuridkan segala bangsa. Nah, saudara, sudahkah saudara mengasihi Tuhan dengan ketaatan melalui bergabung dalam proses pemuridan? Seandainya sudah, teruslah semangat untuk menjalani proses pemuridan melalui CG, dan jika Tuhan memberikan kesempatan untuk memimpin kelompok baru, jalanilah bersama Tuhan. Tetapi jika belum, bersediakah saudara berkata, Tuhan, Engkau jelas telah mengasihiku dengan menebus hidupku dan memelihara aku. Maka aku juga mau mengasihimu dengan taat pada perintahmu, yaitu mau untuk menggenapi panggilan, dimuridkan untuk memuridkan. Saudara mengambil langkah untuk menghubungi koordinator CG di gereja, dan saudara meminta untuk dihubungkan dengan CG leader untuk bisa bergabung di dalam CG dan menjalani proses pemuridan bersama. Saudara, kiranya Tuhan menolong kita untuk hidup mengasihi Tuhan di dalam ketaatan pada perintahnya dan bergabung dalam proses pemuridan bagi kemuliaan Allah. Amin. God bless you.